Halo teman-teman, kita tunggu 5 menit lagi ya. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Halo. Ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ibu Kikis mana nih, Ibu Kikis? Ibu Kikis mana ya? Ibu Kikis. Halo Pak, saya di sini. Oh ya. Julius mana Julius? Ya Pak, ada sini Pak. Kameranya mana Yus? Julius itu siapa tuh Pak? Ini saya angkatan 19 Bu. Angkatan 19. Enggak, maksudnya kamu ketua kelas atau apa? Oh, bukan Bu, bukan. Saya bukan ketua kelasnya Bu. Kok dihafalin sama Pak Fidelis? Jangan-jangan kamu nggak pernah ngumpulin tugas ya? Ya Bu, kenapa Bu? Kok sama Pak Fidelis dihafalin? Jangan-jangan kamu nggak pernah ngumpulin tugas ya? Enggak Bu, maksudnya saya ini Pak Fidel pernah mengajarin saya di semester 2 lalu. Wis, iya ya nggak apa-apa, bercanda kok. Mbak Kis, kita lewat 10 mulai aja ya. Iya Pak, berarti 2 menit lagi ya. Iya. Ada yang mau nyanyi dulu silahkan. Yang aja, maksud saya ke depan akan selalu ada di sini. Akan selalu.
Mbak Kiki sudah boleh mulai tuh. Oh iya Pak, sebentar. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Selamat siang Bu. Siang Ibu. Sehat-sehat ya semua. Sehat, Bu. Teman-teman, ini kan beberapa akhir-akhir ini kan ada banyak pertanyaan tentang PPL, terutama PPL 1 bagi angkatan 2019 yang merupakan kali pertama ya turun PPL. Nah, saya dan Pak Fidelis merasa perlu juga untuk memberikan informasi kepada teman-teman supaya kita punya kesepahaman tentang pelaksanaan PPL kali ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang, kita akan berdoa dulu ya. Tadi yang pertama kali datang itu Gabriel Sono. Silakan, pimpin doa, Gab. Gabriel Sono, silakan. Oke. Ya, terima kasih Gabriel Sono, Wicaksono. Nah, sebentar teman-teman, saya rekam dulu ya. Ya. Teman-teman, terkait beberapa keresahan teman-teman tentang PPL 1, kita akan mengupas tuntas ya hari ini. Langsung saja kita serahkan kepada pakarnya. Pak Fidelis, monggo Pak. Halo, Pak Fit. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Baik. Bentar ya. Ya, baik. Selamat siang teman-teman semua. Ini kenapa background-nya jadi ibadah pengukusan ini? Mbak Kis, kok background saya jadi ibadah pengutusan? Lah Pak Fit bikinnya piye kok bisa gitu? Ya udah nggak apa-apa. Backgroundnya, Pak. Apa? Oke. Nggak apa-apa Pak Fit kayak gitu. Oh, udah. Ya, selamat siang teman-teman. Sebenarnya sosialisasi atau perkenalan tentang PPL 1 ini dilakukan di awal semester. Jadi sebenarnya ada 5 kali pertemuan di dalam PPL 1 ini dengan supervisor fakultas. Ya. Nah, pertemuan pertama itu ya sosialisasi atau membahas tentang silabus apa yang harus dikerjakan mahasiswa. Pertemuan 2, 3, 4, 5 itu pengumpulan jurnal dan sharing. Tapi karena pandemi seperti ini dan teman-teman juga sepertinya mengalami beberapa pertanyaan tentang pelaksanaan PPL yang seharusnya dilaksanakan di gereja di Salatiga,
tetapi dialihkan ke gereja-gereja yang dekat dengan domisili teman-teman atau gereja asal teman-teman yang belum sampai atau tidak melakukan perkuliahan di Salatiga. Ya, jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah silakan teman-teman melakukan pembelian buku pedoman PPL. Jadi buku pedoman PPL itu 1 sampai 6. Sudah ada satu buku. Nah, harganya kalau tidak salah itu 10.000 ya, Mbak Kiki. Nah, 10.000 itu dulu kita lakukan ya karena belum ada era digital seperti ini. Kemudian itu difotokopi, kemudian diberikan subsidi dari fakultas, sehingga sebenarnya harganya lebih daripada 10.000, tetapi fakultas membantu membiayai sehingga teman-teman membayar 10.000 begitu ya. Itu yang pertama. Jadi nanti teman-teman bisa membeli dan melihat di situ, mempelajari silabus dari PPL 1 sampai 6. Juga di kata pengantarnya menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PPL ini. Nah, yang kedua, saya mau menjelaskan bahwa dasar daripada PPL ini dalam keseluruhan kurikulum kita. Jadi PPL ini adalah praktik pendidikan lapangan. Praktik pendidikan lapangan. Jadi juga sesuai dengan program pemerintah, pendidikan itu tidak hanya teori, tetapi juga ada praktek, gitu ya. Nah, gitu. Yang kedua, yang kita inginkan adalah, ini teman-teman perlu perhatikan, yang selalu saya tekankan, melalui PPL itu teman-teman mempraktekkan apa yang teman-teman sudah dapatkan di kampus, teman-teman praktekkan di dalam jemaat, ya, atau di dalam lembaga sosial. Yang kedua, PPL ini teman-teman menimba ilmu, menimba pengalaman, menimba pemahaman dan pengetahuan tentang berjemaat. Sehingga apa yang terjadi di jemaat itu kalian bisa bawa di dalam ruang diskusi, di dalam ruang-ruang kelas kita, di semua mata kuliah. Sehingga pengalaman-pengalaman kalian itu bisa kalian jadikan bahan diskusi, ya, bahan kajian di dalam kehidupan akademik kita di Fakultas Teologi UKSW. Ya, begitupun juga nanti kalian menulis tugas akhir, bisa kalian dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang ada ketika teman-teman melaksanakan PPL, ya. Kemudian, ya itu dengan PPL. Nah, kita masuk ke dalam pelaksanaan PPL 1 ini. Nah, dulu seharusnya bahwa PPL ini dilaksanakan di Salatiga, yang sudah dibagikan ya, teman-teman sudah tahu. Di semester antara seharusnya teman-teman turun, tetapi karena masih pandemi, awal-awal pandemi itu, jadi kita tunda, dan nanti saat ini semester genap, sudah lewat 1-2 semester gitu ya, 1-2 semester, tapi mau tidak mau kita harus melaksanakan PPL ini. Nah, PPL 1 ini tugas teman-teman adalah, secara garis besar teman-teman melakukan pengamatan gitu ya, melakukan pengamatan terhadap tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas di dalam gereja, ya. Jadi bagaimana, nah kalau di sana di indikator yang ingin kita capai, indikator pembelajaran, teman-teman mengenal dan memahami kegiatan jemaat, baik secara umum maupun kategorial. Apa kegiatan-kegiatan mereka? Ya, apakah hanya ibadah? Kan tidak mungkin. Banyak kegiatan-kegiatan. Ada ibadah, ada perkunjungan, ada kegiatan gerejawi seperti Paskah, Natal, atau apa. Begitu juga termasuk kategorial. Kategorial ibadahnya apa saja gitu ya. Kemudian mahasiswa mengenal dan memahami program pelayanan gereja. Programnya apa? Ibadah itu ibadah apa saja? Ibadah minggu, ya. Ada ibadah minggu, ada ibadah ibadah rumah tangga,
ada ibadah kategorial, diakonianya seperti apa, penata layanannya seperti apa, lalu kemudian misinya seperti apa. Mahasiswa yang ketiga adalah mahasiswa mengenal dan memahami sejarah gereja. Nah, itu kalian nanti bisa lakukan wawancara atau membaca buku yang ada di gereja tersebut, lalu kemudian teman-teman buat jurnal. Kemudian mahasiswa mengenal dan memahami gereja dari sisi kepemimpinan. Ya, melihat statistik. Statistik itu artinya data potensi jemaat, struktur dan pola kepemimpinannya seperti apa. Apakah itu presbiterian sinodal atau seperti apa. Strukturnya juga bagaimana, ketua, sekretaris bendahara, atau ketua 1, ketua 2, ya itu kita akan belajar tentang itu. Ya, jadi itu yang ingin kita capai. Itu indikatornya. Nah, capaian pembelajaran, mahasiswa mampu mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap pelayanan jemaat secara umum. Ya, kegiatan-kegiatan di gereja itu seperti apa saja. Gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ada 5 kali pertemuan dengan supervisor fakultas. Nah, ini teman-teman, ada 2 supervisor kalian nanti, supervisor fakultas dan juga supervisor lapangan. Supervisor lapangan adalah pendeta atau ketua majelis yang ditunjuk oleh gereja untuk mendampingi kalian secara khusus. Sedangkan supervisor fakultas adalah dosen yang diminta untuk mendampingi kalian secara khusus, gitu ya. Nanti ada 5 supervisor fakultas kalian yang akan dibagi-bagi. Nah, nanti kalian ketika siasat mengklik nama supervisor fakultas, ya, yang telah dibagi atau ditujukan kepada teman-teman. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Saya lanjut ya. Jadi ada 2 supervisor. Supervisor fakultas dan supervisor lapangan. Supervisor lapangan itu yang ditunjuk gereja, supervisor fakultas itu yang ditunjuk oleh fakultas. Nah, itu ada 5. Ya, saya salah satunya dan ada 4 dosen sidang tetap yang akan mendampingi teman-teman. Kemudian berikutnya yang saya perlu jelaskan adalah ini bebannya 1 SKS, jadi seminggu sekali begitu ya. Kemudian pertemuan dengan supervisor lapangan itu juga 5 kali. Ada pertemuan pertama di awal-awal kegiatan, kemudian pertemuan kedua itu di minggu ke-5, pada saat minggu ke-4 atau minggu ke-5 pelaksanaan PPL teman-teman, kemudian pertemuan ketiga minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-10 itu pertemuan ketiga, pertemuan ke-4 itu pertemuan pada minggu ke 10 sampai 14, 13 sampai 15, pertemuan terakhir itu ya pertemuan ke-5 di minggu terakhir pelaksanaan PPL teman-teman. Ya. Nah, di dalam setiap pertemuan itu tentu pada pertemuan kedua sampai ke-5 itu teman-teman mengumpulkan jurnal. Pertemuan kedua kumpul jurnal pertama, pertemuan ketiga kumpul jurnal kedua, pertemuan ke-4 kumpul jurnal ketiga, pertemuan ke-5 kumpul jurnal ke-4. Ya. Nah, tugas teman-teman itu paling sedikit menghadiri 80% dari rencana kegiatan di gereja. Ya. Dan teman-teman mengumpulkan jurnal. Itu tugas tanggung jawab teman-teman yang wajib. Ya.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom chat atau langsung ya, biar langsung dijawab juga sama Pak Luis. Ya, selamat siang Pak Fidel, Bu Fikis. Selamat siang. Ya, saya mau bertanya Pak. Ya, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ya, Iya, Pak. baik. Iya, ini saya Pak Anggiat Pak, dari Angkatan 2011. Saya mau bertanya Pak, terkait dengan rencana PPL. Itu kan kemarin sudah dibagi kelompok Pak. Kebetulan kami yang mendapat giliran tempat PPL ke Resort Solo itu kan ada sekitar 15 orang Pak. Jadi sementara yang masa pandemi ini kan teman-teman kelompok yang lain sebagian berada di Sumatera ini Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana nanti untuk pembagian kelompoknya ke depan, apakah tetap kelompok ini akan berjalan terus atau bagaimana Pak? Kami agak kebingungan apakah nanti dipecah dari fakultas atau bagaimana. Dan yang kedua Pak, untuk PPL selanjutnya yang PPL kedua, apakah nanti kita masih bersama lagi dengan kelompok yang pertama begitu Pak? Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Fidel ya, mungkin bisa diperjelas lagi nanti Pak. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Saya langsung jawab saja ya Mbak Kikis ya. Iya Pak, monggo Pak. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Anggiat. Ya, jadi sebenarnya memisahkan teman-teman dari kelompok itu keputusan yang sulit bagi kami. Bukan itu yang sebenarnya yang kami inginkan. Tetapi biar bagaimanapun ini masih masa pandemi dan kita belum tahu kapan berakhirnya dan kedepannya seperti apa, karena kita tahu bahwa masih banyak juga korban-korban yang menderita COVID-19. Nah, yang mau saya katakan adalah teman-teman itu nanti akan dikembalikan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi yang lalu. Ya, jadi yang kita tekankan pada PPL 1 di luar Salatiga adalah kemampuan menganalisis, kemampuan mengetahui dan memahami apa kegiatan-kegiatan baik secara umum maupun kategorial atau secara khusus komisi-komisi yang ada di gereja tersebut. Sehingga ketika mereka kembali, mereka sudah paling tidak memiliki pengetahuan sedikit, oh ada ibadah ini, ada ibadah umum, ada ibadah keluarga, dan seterusnya. Jadi mereka tidak kaget begitu ya ketika masuk di gereja. Paling tidak seperti itu. Ketika masuk PPL 2 nanti ya. Jadi mereka akan dikembalikan. Akan berkumpul kembali. Ya, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Terima kasih. Silakan jika ada yang lain, ya. Ayo mumpung ketemu ini, jangan sampai nanti chat saya atau chat Pak Fidelis. Langsung ngomong aja di sini ya. Ya, jadi kita tidak akan hapus nama-nama teman-teman di dalam kelompok yang lalu. Ya, kita berharap bahwa pada bulan April atau semester antara atau bulan Mei semester antara itu kita sudah bisa kuliah secara on-site begitu ya, sehingga teman-teman bisa melaksanakan PPL di Salatiga di gereja-gereja yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Dan itu akan sampai PPL 4. PPL 5 kalian teman-teman akan dipecah lagi ke lembaga-lembaga sosial. Kemudian PPL 6 teman-teman melaksanakan PPL di tempat masing-masing. Bukan di tempat gereja asal ya, di tempat yang sudah ditentukan. Mungkin dari sinode atau bagi mereka yang tidak kembali ke sinode ditetapkan oleh fakultas.
Ya, Fidel, mungkin kita ke pertanyaan yang ada di chat box, Pak. Oke, mungkin itu Mbak Kikis yang menjawab ya. Surat PPL yang belum keluar. Ya, untuk Regi, sabar ya. Ini sedang saya kerjakan juga. Pasti nanti semua dapat suratnya. Cuma saya usahakan hari ini selesai semua. Tolong bersabar dan beri saya waktu ya. Suratnya itu kapan itu formnya kapan diisi? Apanya, Pak? Ini surat Formnya. si Regi Hiskia isi formnya kapan? Sudah sih, ini udah tinggal masukin ke drive-nya. Oke, Cuma baik. apa? Udah tak bikin PDF-nya, tinggal tak masukin drive-nya kan bareng-bareng sekalian gitu loh maksud saya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Itu Pak dari Wahyu Regi, Prasetyo. untuk Regi sudah ya, secepatnya. Batas suratnya itu tanggal 21 sebenarnya ya, karena sudah libur. Jadi kita percepat 15 karena supaya kita tahu alasannya juga cepat. Sehingga kalau teman-teman ditolak itu berarti kita harus mencari gereja baru. Kemudian Gabriel. Bu, saya mau bertanya kalau misalnya PPL-nya kan di masa pandemi, apakah kita juga ikut masuk di Zoom dan ikut rekaman atau bagaimana? Oke. Kalau di gereja teman-teman, PPL di gereja teman-teman itu tergantung gereja. Karena kita mengikuti protokol kesehatan dari gereja, kalau yang di gereja ya. Kalau misalnya ibadah mereka Zoom, berarti itu Zoom ya atau daring. Nah, kalau berarti onsite atau harus menghadiri secara fisik kegiatan-kegiatan mereka untuk mengamati apa kegiatan-kegiatan mereka, yaitu perlu kalian menghadiri secara onsite atau fisik begitu ya. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gereja. Nah, ini yang perlu kalian teman-teman perlu perhatikan sekali. Teman-teman harus mentaati dan harus menganggap bahwa pandemi ini belum berakhir. Jangan kasih kendor istilahnya begitu ya, atau jangan lengah. Ya, kalau kalian naik motor, usahakan terus memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Ya, 3M itu yang harus kalian. Dan kalian harus menjadi teladan di gereja sehingga jemaat juga tetap mentaati protokol kesehatan. Ya, nah untuk pertemuan dengan supervisor fakultas itu daring, semuanya daring, ya, full daring. Pak, itu ada lagi tuh Pak, kalau misalnya Bentar. Ini, jadi itu pertemuan dengan supervisor fakultas daring ya. 5 kali pertemuan itu daring semua. Kalau di jemaat kalian bisa pertemuan secara fisik. Melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh gereja. Kemudian Gabriel sudah. Pertanyaan dari Wahyu Prasetyo. Memahami tentang sejarah gereja atau sinode? Sejarah gereja tentang tempat PPL kalian, bukan sinodenya ya. Sejarah gereja di tempat itu. Bagaimana proses didirikannya pertama kali. Ya, bagaimana Gabriel? Pertanyaannya sudah dijawab? Halo Gabriel. Gabriel. Pertanyaannya sudah terjawab? Oke.
Terima kasih, Gabriel. Wahyu Prasetyo, gimana Wahyu? Sudah Pak, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi ya? Octavianus Manik. Oke, jenis jurnal yang kami buat nanti seperti apa? Sudah ada formatnya di pedoman PPL. Sudah ada formatnya, tinggal kalian isi dan tanda di situ nanti ada tanda tangan gitu ya. Tanda tangan itu bisa secara apa namanya virtual, bisa melalui chat ya. Kalau kalian tidak bisa bertemu dengan supervisor lapangan, yang jelas dengan setelah itu, nah nanti kalian tanda tangan dulu sama supervisor fakultas, supervisor lapangan, lalu kemudian serahkan, kumpulkan kepada supervisor lapangan teman-teman, ya, supervisor lapangan yang sudah ditunjuk. Jadi kirimkan seperti itu, nanti diterima dan ditandatangan oleh supervisor lapangan dan diberikan penilaian. Jelas, Octavianus? Dia udah konfirmasi di chat box tuh Pak. Udah oke katanya. Sudah? Oke. Rahel Mairisa Parubak. Ya. Oke, mau tanya Bu dan Pak, selama pandemi ada beberapa ibadah yang dihilangkan dan beberapa pelayanan yang dibatasi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan tingkat kehadiran yang 80%, sedangkan ada beberapa pelayanan dan ibadah yang dihilangkan. Jadi, itu kan ada 16 kali pertemuan begitu ya. Kita bagi setiap minggu 1 kali, ya, mengikuti ibadah, ya, mengikuti ibadah. Nah, kalau tidak ada, itu berarti teman-teman mengganti pada minggu yang lain, ya. Jadi yang jelas minimal itu 14 kali pertemuan, 13 kali pertemuan ya, kalau tidak salah 13 kali pertemuan, dan sampai 16 kali pertemuan. Semester kita kan 16 pertemuan ya sekarang, gitu ya. Jelas Rahel? Halo? Ya, kalau yang dihilangkan tentu tidak bisa kita mengikuti ibadah tersebut. Tapi kalian juga bisa melakukan wawancara dengan pengurus kategorial atau pendeta, kegiatannya apa-apa saja, gitu ya. Sehingga di dalam jurnal kalian bisa jelaskan. Sudah? Rahel? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang kita harapkan, tambahan lagi, jadi yang kita harapkan teman-teman dalam 16 kali pertemuan itu bisa menghadiri ibadah-ibadah kategorial, menghadiri saja ya, mengikuti ibadah-ibadah umum dan ibadah kategorial. Gitu ya. Jadi jangan juga, Pak, saya sudah melaksanakan PPL setiap minggu 1 kali. Ibadah apa yang kamu ikuti? Ibadah minggu saja. Nah, tidak seperti itu, tetapi semua ibadah, baik ibadah kategorial, umum, misalnya yang ada ibadah, selain ibadah minggu juga perlu kalian ikuti. Ya. Untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja, gitu ya. Rahel, cukup? Iya Pak, sudah. Kalau pertemuan dengan supervisor lapangan itu bagaimana teknisnya? Nah, itu kan teknisnya diatur pendetanya atau supervisor lapangannya dengan tujuan kalian mengumpulkan jurnal, ya, mengumpulkan jurnal dan mendengarkan arahan-arahan daripada supervisor lapangan. Apa yang misalnya mungkin dibagi, kita akan mengikuti kegiatan ini minggu ini, kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan seperti ini, dan atau mungkin ada tugas-tugas yang diberikan oleh pendeta.
gitu William. Jadi diatur oleh supervisor lapangan ya. Dan sebisa mungkin ingatkan supervisor lapangan, itu kan ada kontrak belajar, pedomannya, kalian bertanya juga. Pak, ini kan ada pertemuan, mungkin kita bisa bagi mulai dari sekarang. Kapan itu saya akan. Nah, nanti pada pertemuan pertama bulan Januari itu kita sudah akan bagi dengan supervisor fakultas, kapan kalian akan kumpul jurnal dan kapan kita akan melaksanakan pertemuan. Begitu William. Pak, supervisor lapangan itu apakah itu sebagai penanggung jawab kita di sini, Pak? Penanggung jawab apa? Penanggung jawab kita. Dan kalau data memberikan penilaian kepada kita, adakah disediakan Pak, misalnya A, B? Ada nanti lembar penilaian yang diberikan kepada supervisor lapangan. Baru ada ibadah di sini, Pak, cuman hari Minggu dan cuman satu kategorial. Itu boleh? Cuman satu kategorial? Yaitu remaja dan napot. Ibadah yang lainnya enggak ada? Ibadah minggu ada, tapi kategori cuma satu. Ya, ibadah yang lain kategorial, ibadah keluarga ada tidak? Itu Pak, cuman kategorial sama yang setiap hari Rabu pertanyaan. Oke. Ya itu aja nanti yang kamu hadiri. Ya. Itu aja nanti yang kamu laporkan. Oh, iya. Kalau memang tidak ada ibadah, ngapa untuk apa dilaporkan? Ya, berarti laporkan saja bahwa itu saja laporannya. Tidak usah mengatakan bahwa ibadah yang lain tidak ada. Ya Pak, terima Ya. kasih Pak. Oke, terima kasih William. Wahyu Prasetyo, Bayu Si Tiara, Pak mau tanya untuk hadir dalam ibadah itu apa? Nah, Tiara Al-Samzami, apakah ibadah itu kita harus selalu bersamaan dengan supervisor lapangan ataukah hanya hadir di sektor kita saja? Ya tergantung dari supervisor lapangan, kamu harus mengikuti yang mana. Ya, kamu harus ikuti yang mana. Nanti supervisor lapangan yang arahkan kalian kemana teman-teman akan menghadiri ibadah-ibadah tersebut. Mungkin tidak harus sama-sama dengan supervisor lapangan ya. Gimana Tiara? Cukup? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke. Angki Yula. Jika hanya tersisa satu orang, ya tetap di Salatiga. Kalau yang di Salatiga, teman-teman juga akan bertemu dengan teman-teman PPL 3. Jadi pasti teman-teman PPL, kakak-kakak PPL 3 akan membantu bagaimana melaksanakan PPL. Selalu begitu ya, teman-teman membantu yang PPL yang lebih mudah. Jadi teman-teman PPL 3 pasti akan membantu. Begitu Angki? Angki? Bagaimana? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Humble saya mau bertanya Pak, berarti kita ini sama seperti memantau setiap hari kegiatan apa saja yang ada di gereja. Tidak hanya di hari Minggu saja Pak. Ya, bukan memantau ya, memantau, observasi. Mengobservasi supaya kita bisa memahami apa kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di gereja PPL. Ada yang namanya ibadah umum, ada ibadah kategorial, atau mungkin ada ibadah-ibadah lain yang teman-teman dapatkan. Nah, itu teman-teman catat. Gitu ya. Ya, bukan hanya untuk hanya hari Minggu kan ibadah umum dan kategorial. Ya, ibadah-ibadah yang dilaksanakan gereja. Terus kemudian nanti itu ada ibadah-ibadah tahun gerejawi.
Atau ada ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini nanti yang di dalam kelas itu kita bicarakan, kita diskusikan. Oh, di gereja saya misalnya ada ibadah ketika 17 Agustus kah, atau ibadah apa? Oh, di gereja saya, di gereja lain sudah ada ibadah perayaan 17 Agustus, memperingati 17 Agustus kemerdekaan. Atau di kategorial saya tidak ada ibadah umum itu ibadah perjamuan kudusnya hanya setahun 2 kali. Di gereja saya setahun 6 kali. Nah, itu yang akan kita lihat, kita belajar satu dengan yang lainnya. Oh, rupanya di gereja lain ada ibadah, kalau di GKJ itu ibadahnya seperti ini, kalau di HKBP ibadahnya seperti ini. Itu nanti yang akan kita belajar bersama-sama di dalam kelas. Begitu. Begitu, Humble? Bagaimana, Humble? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Samuel Silalahi. Ini pertanyaan Humble sama dengan Samuel ya. Jadi kita mengikuti ibadah minggu. Ya. Kenapa ada kesulitan jika harus mengikuti ibadah minggu setiap minggu? Samuel? Iya, Pak. Samuel, Silalahi, ada kendala jika harus mengikuti ibadah tiap minggu? Bukan, Pak. Maksud saya, misalnya kan Pak di HKBP ini ada sermon begitu, Pak. Sermon itu dilakukan kalau di tempat saya, Pak, dilakukan setiap hari Kamisnya. Nah, itu pertemuan antara kepala-kepala gereja. Misalnya kayak penatua gitu, tapi dia berjabatan tinggi di suatu gereja tertentu, Pak. Nah, misalnya itu, Pak, itu sepertinya merupakan ibadah, Pak. Itu kita harus ikut atau gimana, Pak? Ya, itu ibadah. Iya, Pak. Sewaktu SMA saya pernah ikut itu, Pak. Jadi mereka itu ada ibadahnya juga begitu, Pak. Oke, enggak apa-apa. Sebaiknya mengikuti, tidak setiap ibadah sermon kamu ikuti, tetapi sekali 2 kali lah kamu ikuti supaya kamu belajar. Oh, ada ibadah sermon seperti ini, isinya seperti ini, nah gitu ya. Isinya ibadah sermon itu apa saja, dan ibadah-ibadah lainnya. Iya, Pak. Hari Minggu lalu saya melapor ke pendeta saya, terus pendetanya bilang, oh itu nggak apa-apa, yang penting kamu ikut semua ibadah, apalagi kamu harus ikut sermon udah bisa, kata pendeta saya, Pak. Makanya saya pertanyakan itu kepada Bapak begitu, Pak. Ya nggak apa-apa, itu memberikan pengalaman bagi kamu, mempersiapkan gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Samuel. Marta. Saya mau bertanya, Pak, apakah surat PPL tidak meminta persetujuan dari masing-masing sinode atau hanya minta persetujuan dari gereja asal sinode? Soalnya kemarin saya sempat ditanya pendeta. Ini gereja apa, Marta? Gemit, Pak. Gemit, sudah. Mbak Kikis, kita menyurat juga ke sinode ya? Ya, Pak. Untuk Gemit kita menyurat juga ke sinode ya? Iya, OTW, Pak. Ya. Kalau mau butuh untuk sinode juga untuk Gemit kita memberikan tembusan ke sinode. Baik, Pak. Terima kasih, Marta. Marcel, mau tanya PPL 1 ini observasinya ibadah minggu dan semua ibadah pelayanan kategorial. Apakah begitu, Pak? Iya, betul, Marcel. Jadi observasi kita semua ibadah minggu dan juga ibadah pelayanan kategorial. Dan bukan cuma ibadah minggu saja ya, mungkin ada ibadah keluarga atau ibadah sermon yang dimaksudkan tadi siapa? Samuel, dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu yang perlu teman-teman pelajari. Ibadah-ibadahnya itu ibadah seperti apa? Kan ada ibadah liturgis, ada juga ibadah tahun gerejawi, ya, atau ada juga ibadah perayaan-perayaan lainnya. Bahkan teman-teman juga
bisa melihat ada ibadah-ibadah yang sifatnya insidentil seperti ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, ya, atau ibadah-ibadah yang lain. Ada titipan pertanyaan dari teman-teman yang tidak bisa gabung. Kenapa tidak bisa gabung? Pertanyaan saya, kenapa tidak bisa gabung? Lihat. Marcel, bagaimana Marcel tadi pertanyaannya? Marcel? Marcel? Oke. Marcel tidak menjawab. Anggiat? Halo Anggiat? Anggiat? Iya Pak, saya di sini Pak. Ya, apakah 4 lembar surat? Ya, itu diserahkan semua ke pihak gereja supaya mereka memahami, mengetahui apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Ya baik Pak. Tadi ada titipan karena ada banyak teman-teman yang tidak bisa masuk ikut join karena jaringan begitu Pak. Jadi mereka tadi WA saya pribadi begitu Pak, disuruh menanyakan. Terima kasih Pak, bila nanti akan saya sampaikan Pak. Ya, jadi semuanya untuk gereja ya, supaya mereka memahami dulu apa yang akan dilakukan mahasiswa, gitu kan? Iya Pak, ya baik Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aditya Bagus, Pak, saya mau bertanya, di gereja setiap hari Kamis malam ada rapat majelis. Apakah mahasiswa PPL diharuskan ikut atau mengikuti arahan supervisor lapangan? Tidak harus. Ya. Ingat teman-teman, hanya 1 SKS gitu ya. Dan saya harap teman-teman bisa membicarakan ini dengan supervisor lapangan. Jadi jangan ikuti kegiatan dari Senin sampai Sabtu begitu ya. 1 minggu 1 kali saja. Maksudnya 1 minggu 1 kali di luar ibadah minggu. Kalau ibadah minggu gitu kan kita sudah merupakan kewajiban kita juga melaksanakan ibadah minggu. Tetapi sebisa mungkin di luar ibadah minggu 1 kali seminggu. Jangan juga ikut, misalnya ya, begini teman-teman. Kegiatan gereja mungkin Senin sampai Jumat. Ya, minggu pertama ya mungkin kalian ikutilah kegiatan atau ibadah yang hari Jumat, yang hari Senin. Minggu kedua ikut kegiatan hari Selasa. Jadi jangan tiap hari juga. Ya. Ingat, kalian masih ada mata kuliah yang lain. Ya, jadi ketika kalian pertemuan pertama, kalian bicarakan dengan supervisor lapangan bahwa ini cuma 1 SKS. Gitu ya. Bagaimana Adit? Ya Pak, Adit, ya? Pak, makasih. Jelas ya. Ridwan Tambun. Berarti kita harus ikuti semua kegiatan gereja. Yang kalau kamu maksud kegiatan gereja dari Senin sampai Minggu, setiap hari ikut kegiatan gereja, ya tidak harus. Pokoknya seminggu sekali. Minimal begitu ya, di luar ibadah minggu. Kemudian, kalau jenisnya yang kamu maksud, jenis semua kegiatan sebaiknya ikut semua. Sehingga kalian bukan hanya tahu namanya apa, misalnya ada ibadah rumah tangga, oh ya ada ibadah rumah tangga, tapi tidak pernah menghadiri. Perlu melihat di dalamnya seperti apa kegiatan ibadah keluarga, atau ibadah Kamis, atau ibadah Jumat namanya, tergantung gereja teman-teman. Begitu Ridwan. Bagaimana Ridwan? Halo Ridwan. Jelas ya. Jessica, kenapa Jessica? Saya juga diminta dari Sinode Gemi. Maksudnya? Diminta apa ya? Diminta surat Pak dari fakultas. Surat rekomendasi kalau kita PPL gereja kita. Ya, mungkin yang perlu mereka tahu juga ada perbedaan PPL 1 dan juga PPL
PPL akhir gitu ya. Selama ini kan kita laksanakan PPL akhir. Jadi jangan sampai mereka menganggap ini PPL akhir penuh. Ya, begitu. Jangan sampai mereka menganggap ini PPL akhir. Sehingga sinode harus membagi. Makanya kita kirim surat ke sinode. Di dalam surat itu kita meminta karena ini pandemi yang seharusnya dari Salatiga, kita yang seharusnya dilaksanakan di Salatiga, tapi kita pecah ke jemaat masing-masing. Jangan sampai mereka menganggap kalian ini PPL akhir, begitu ya. PPL yang harus ditentukan oleh sinode. Nah, kalau kita mengirim surat ke sinode, lalu kemudian teman-teman yang ditempatkan itu repot juga nanti. Jangan sampai beda domisili, jauh lagi tempatnya, nah itu. Gitu ya, karena PPL akhir itu tidak harus kembali ke gereja asal. Bahkan kadang ditempatkan jauh dari gereja asal. Kalau PPL akhir begitu ya. Misalnya kamu asalnya dari Kupang, mungkin PPL akhir itu ditempatkan di Soe. Nah, yang PPL 1 ini kan tidak seperti itu. Begitu ya, Jessica? Ya, Pak. Oke. Adonia. Halo, Adonia. Silakan bertanya, Adonia. Iya, Pak. Pertanyaannya di chat juga, tapi bertanya langsung saja. Yang saya mau tanya, kita yang PPL-nya di Salatiga itu tempatnya tetap sesuai yang sudah dibagi, Pak, atau nanti diubah lagi? Tidak, sesuai. Tetap sesuai dengan yang sudah dibagi. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Mbak Kikis, ini Germita dan juga GPIB minta surat ke sinode. Not, Pak, sudah saya catat. Oke, sudah ya. Santri, apakah kita PPL harus di gereja induk? Yang jelas dekat domisili kalian gitu ya. Yang ada pendetanya. Jelas santri? Halo santri? Santri? Oh, ini masih banyak pertanyaan ini. Kayaknya pertanyaannya hampir mirip-mirip semua itu, Pak. Santri begitu ya, sebaiknya gereja yang ada pendetanya. Dan dekat domisili kalian. Adonia ya, sudah ya. Deswin Boru, ibadah rumah tangga itu apakah setiap kali ibadah rumah tangga? Tidak perlu, gitu ya. Jika kalian pada minggu itu sudah menghadiri ibadah kategorial misalnya, kalian tidak perlu mengikuti ibadah yang lain, ya. Tidak harus. Tapi jika kalian merasa perlu, kalian bisa ikuti. Dan jangan menyampingkan juga ibadah perkuliahan yang lain ya, karena kalian masih kuliah yang lain. Terima kasih, Pak. Ya. Apalagi Mbak Kikis? Ada pertanyaan yang perlu dijawab kah? Benar, Pak, saya bantu scroll dulu. Dari Malahi, Pak. Ya. Yang dari Samsilah itu loh. Oh iya, perlu dibacakan. Ya. Melakukan observasi begitu ya, TPL 1.
Sama Yunita Sania sudah? Belum. Untuk ibadah kategorial biasanya dilakukan 2 minggu sekali melalui Zoom di rumah masing-masing. Apakah saya harus mendatangi rumah pembicara atau cukup melihat dari Zoom dan bagaimana? Ya kalau 2 minggu, yang pertama bahwa tidak perlu mendatangi rumah pembicara, tidak perlu mendatangi pembicara, ya gitu ya. Ibadahnya saja. Kemudian dalam ibadah minggu, ya berarti nanti kamu ikuti, kalau misalnya dalam 1 minggu itu tidak ada di luar ibadah minggu, ikuti ibadah minggunya saja. Dan kalau bisa dalam 4 bulan itu teman-teman menghadiri semua jenis ibadah ya, bukan ibadah, jenis ibadah. Begitu Yunita? Oh baik Pak, kalau misalnya dalam 1 minggu, misalnya 1 minggu ini ada langsung 2 ibadah, cuma di minggu depannya tidak ada ibadah kategorial gitu Pak. Itu saya nulisnya Ya, nggak apa-apa. ibadah itu saya pecah jadi 2 minggu atau saya tetap tulis di 1 minggu itu Pak? Tetap tulis di 1 minggu itu aja. Oke, Gitu ya? Iya Pak, terima kasih. Pak, semester lalu teman saya dari sekolah teologi melaksanakan PPL 1, tapi mereka disuruh ikut membantu menjadi guru sekolah minggu dan membantu kegiatan gereja. Belum bisa ya. Untuk jadi guru sekolah minggu itu nanti PPL 3. Tapi kalau kalian melaksanakan mengajar sekolah minggu itu di luar tanggung jawab kita. Kalau kamu hanya melaksanakan bantu-bantu saja ya boleh saja, tapi itu di luar tanggung jawab kita karena di kurikulum kita belum bisa. Itu nanti ada PPL 3-nya. Terakhir dari Doli itu kayaknya Pak, Doli Simanjuntak. Kalau mengajar ya, kalau Kevin kalau mengajar belum bisa ya. Kalau mengajar berkhotbah belum bisa. Ya, mengajar, tapi kalau hanya pimpin pujian bisa saja. Tapi kalau mengajar belum bisa. Doli bisa sendiri. Oke. Ambarawa dan Solo. Solo PPL 1 nggak ada Pak? Oh ya. Oke, nanti Doli kita bagikan. Kita tempelkan lagi atau kita sebarkan lagi PPL yang luar Salatiga. Hanya takutnya nanti kalian bingung. Jangan sampai pertanyaan lagi ini yang di Salatiga harus kembali lagi di Salatiga. Waduh, repot lagi kita mau jawab pertanyaan nih. Ya. Tapi nanti yang tetap di Salatiga akan kita bagi yang di Salatiga. Kita tidak bagi yang semua dulu. Nanti kalian bingung lagi, kenapa ada nama saya di Salatiga lagi. Regi, kalau semisal dari sebelum PPL sudah ada yang melayani duluan itu nggak masalah kan? Nggak masalah, terserah. Tapi itu kan di luar PPL gitu ya. Ini kan kita berbicara tentang PPL. Gitu. PPL tidak bisa menganjurkan kalian untuk mengajar karena belum saatnya. Ya. Sesuai dengan silabus kita. Kalau kalian sudah diminta oleh gereja, silakan. Teman-teman yang lain kan juga sudah banyak yang khotbah bahkan, ya. Tapi bukan dalam rangka PPL. Begitu, cukup? Ya Pak, terima kasih Cukup Pak. ya teman-teman semua. Oke, terima kasih Regi Hiskia. Ya. Ada lagi teman-teman? Cukuplah, sudah jam 3. Iya deh. Ya, saya harap
sekarang adanya pertemuan ini teman-teman sudah nggak bingung lagi, sudah ada pencerahan. Setelah itu nanti tolong hargai Pak Fidelis maupun saya. Maksudnya kalau chat jangan malam-malam gitu ya. Di jam kerja lebih enak supaya kita bisa meresponnya cepat. Apalagi kalau konfirmasi surat itu kalau di luar jam apa tidak di teman-teman tolong kita sama-sama saling memahami gitu ya. Nah, saya tahu teman-teman galau atau pengen cepat-cepat dapat suratnya. Nah, tapi ya tolong kami berusaha melakukan yang terbaik, mengusahakan kelancaran untuk pelaksanaan PPL teman-teman. Nah, untuk itu juga kalau misalnya ada yang mau setor data, saya ingatkan juga melalui Google Form-nya yang sudah dibagikan supaya dari sana itu record-nya enak. Tapi kalau teman-teman chat, personal chat ke saya ataupun ke Pak Fidelis sama aja gitu loh. Apalagi kalau ke Pak Fidelis lama-lama juga di forward ke saya, jadi sama aja. Mendingan teman-teman langsung aja ke Google Form-nya. Gitu ya. Terus untuk surat-suratnya, tolong bersabar, tolong beri saya waktu supaya bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu juga. Satu terakhir, kalau nggak ada, benar-benar nggak ada ya kita tutup dalam doa. Kita hitung sampai 10 ya Pak. 1, 2, 10. Cukup lah, teman-teman bisa merenungkan, merefleksikan kembali pertanyaan dan jawaban-jawaban tadi ya. Jangan khawatir, nanti tetap ada pertemuan dengan supervisor fakultas. Kalau misalnya masih bingung-bingung, pasti tetap nanti akan dibantu kayak kelas biasa itu loh. Jadi tetap ada tanya jawab. Kalau ini kan langsung dijawabnya sama Pak Fidelis. Nanti ada beberapa dosen yang akan mengampu teman-teman secara lebih spesifik. Berapa satu dosen misalnya 50 orang gitu kan, kalian tanyanya lebih jelas, lebih enak. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya, kita tutup dalam doa ya. Teman-teman, kalau sudah nggak ada yang tanya lagi, saya minta Regi Hizkia yang terakhir kali tanya bisa bantu kita dalam doa penutup. Silakan Regi. Oke. Baik Ibu. Suara saya kedengaran ya Bu? Kedengaran jelas. Oke, buat Ibu dan Bapak dan juga teman-teman yang lain, mari kita akhiri dengan doa. Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena berkat Tuhan kami masih dapat menjalani tanya jawab untuk PPL yang akan kami jalankan semester depan. Biarlah apapun yang boleh kami dengarkan diterangkan oleh dosen pembimbing kami, bisa kami terapkan juga, bisa kami pahami dengan baik. Terima kasih banyak, agar kami juga bisa melaksanakan PPL kami dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih semua. Laptop saya update. Terima kasih Pak. Ya, semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Goodbye. Terima kasih Pak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Fidel, Bu Kikis. Selamat sore. Salam sehat. Terima kasih Pak Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Fidel dan Bu Kikis.